Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, didahulukan perkara yang mengingat Allah. Kemudian sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad, apa arti al-mufarriduna ya Rasulullah? Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, yaitu artinya adzakiruna katsira wadzakirati. Artinya orang yang ingat kepada Allah. Semua orang harus selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian artinya wadzakirati, seseorang perempuan yang selalu ingat kepada Allah. Jadi maksudnya seperti ini ya hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah itu berkata atau tanya. Pertama itu sahabat Abi Hurairah itu mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW ngandika, al-mufarriduna. Terus kemudian sahabat Abi Hurairah itu berkata, apa artinya lafaz al-mufarriduna ya Rasulullah? Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan, artinya al-mufarridu yaitu orang yang sangat banyak sekali mengingat Allah, dan perempuan yang sangat banyak sekali mengingat Allah. Jadi artinya al-mufarridu itu adzakirallaha katsira wadzakirat. Itu artinya al-mufarridun ya. Jadi langsung dibahasa Indonesia kan. Artinya orang yang ingat kepada Allah sangat banyak sekali. Kita harus ingat kepada Allah itu harus sebanyak-banyaknya lah. Dan kemudian seorang perempuan ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Contohnya namanya adzakirun kan jamak ya. Artinya ingat. Namanya kita ingat kepada Allah, zikir, membaca sholawat, terus membaca Al-Quran, zikir yang semampu kita, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekiranya itu setiap lesan kita atau seluruh tubuh kita itu, hati kita ada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Barang siapa orang yang ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya dimanapun berada, maka seseorang tersebut akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Dicukupi di dunia, contohnya rezeki kita, anak kita punya anak soleh atau solehah, terus kita diberi rezeki oleh Allah berupa kecerdasan, kita diberi rezeki oleh Allah berupa kepahaman, kita diberi rezeki oleh Allah mendapatkan hadiah atau mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, sangat banyak sekali ya. Yang penting itu ada ingat kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian wa'an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa'an Jabir lan den riwayatake sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngedoake bendu. Sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Jabir.
Kala ngendika sapa sahabat Jabir. Sami tu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Afdalu dzikri utawi luweh utamane zikir la ilaha illallah yaiku lafaz la ilaha illallah. Rawa den riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi hadatsun hasan utawi hadis sing apik. Kemudian hadis selanjutnya maksudnya begini, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Jabir radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sahabat Jabir itu mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau sahabat Jabir itu mendengar Rasulullah bersabda berarti pada waktu ngaji ya. Jadi di situ banyak para sahabat. Jadi sahabat Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Keutamaannya zikir itu lafaz la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis katanya Imam Tirmidzi hadis ini bagus. Berarti sahih. Enggak dhaif, enggak abal-abal. Tapi sahih itu baik, bagus, hasan. Maksudnya begini, keutamaannya zikir. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memberikan pengajian kepada para sahabat bahwa keutamaannya zikir itu la ilaha illallah. Kan biasanya di di bacaan tahlil kan ada afdhalul dzikri fa'alam annahu. Artinya keutamaannya zikir ketahuilah sesungguhnya kayak gitu ya. Afdhalul dzikri fa'alam ngerti sapa sira annahu sak temene zikir iki nek maknane cara ilmu nausara kita harus tahu ya. Keutamaannya zikir ketahuilah lafaz la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu multifungsi lah, bisa buat berdoa, bisa buat berkaya. Pokoknya orang Islam itu kaya itu sebenarnya itu mudah. Kudune sregep jago, sregep wiridan. Keutamaannya zikir la ilaha illallah ya. Ini hadis ini dari sahabat Jabir. Terus kemudian siapa? Sudah dites. Aku nih. Kita putusan. Pokoknya ketika kita berzikir kepada Allah, kita diusahakan untuk selalu ikhlas dan tenang ya. Kalau hati kita itu berzikir kepada Allah, kan semakin bersih hati kita. Jadi hati kita itu pasti akan setelah kita itu berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Terus kemudian hajat-hajat yang kita inginkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Mas Bagus memahami, Mbak Rani Pak? Mbak Ria Pak? Terus kemudian Gus barengan Gus. wa an Abdillah bin Busrin radhiyallahu anhu, dan riwayatake saking sahabat Abdillah bin Busrin radhiyallahu anhu, radhiyam gonggong ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abdillah bin Busrin anna rajulan La ilaha illallah. sak temene wong lanang olang sapa wong lanang ya Rasulullah he Rasulullah. Mas di pause dulu pokoknya Kak sudah boleh pulang ya. Kemudian hadis selanjutnya Wan Abdillah bin Busrin
Diriwayatake saking sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an. Radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abdullah bin Busrin. Anna rajulan sak temene wong lanang. Kala ngendika sapa rajulan. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Inna syara'i'al Islam. Sak temene pira-pira syariat Islam. Qad kathirat mongko temeten wis ngerti. Wis dilakoni kabeh sapa syariat Islam. Alaya ngatas ingsun. Fakbirni mongko pareng kabar sapa ingsun pisan kelawan suci atas bata mongko golek ana pira-pira syariate sing berarti atas batu awe ngerti perkara sing liya. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi la yazilu ra temurane lisanuka apa lisane sira rodopan iku teles didikirlai saking dikir marang Allah. Rawat den riwayatake hadis atau Imam Tirmidzi wa qala lan juga sapa Imam Tirmidzi hadasun tema hadis hasanun kang bagus. Dengerin ya. Yang dimaksud sahabat Abdullah bin Busrin. Sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an. Sesungguhnya seseorang laki-laki itu berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya itu sudah paham semua syariat Islam." Jadi seorang laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Saya itu sudah paham semua syariat Islam." Terus kemudian seorang laki-laki itu tanya lagi, "Berikanlah kabar untuk saya supaya syariat-syariat Islam itu semakin sempurna, semakin bagus." Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dibuatkanlah lesan kalian itu dibuat zikir kepada Allah. Selalu lesan kalian itu selalu basah untuk zikir kepada Allah." Paham kan? Jadi iki lambene nak ngger teles mesti kan gen zikir. Intine lambe garing gak gen zikir. Nak teles gen zikir. Ya maksudnya Kanjeng Nabi kok ngono. Jadi wong lanang kuwi ngerti syariat Islam kabeh. Lah, pengen lebih sempurna lagi, men mantep atine terus. Lesan kalian harus selalu dibasahi dengan zikir marang Gusti Allah. Kayak gitu ya. Harus selalu zikir ya kepada Gusti Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah bagus ya. Sudah paham semuanya? Paham. Paham ya? Wa an Abi Jabir wa an Jabir radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah bihamdi wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Wa an Jabir diriwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu an ada Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa sahabat Jabir kala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kala kang ngendika sapa man subhanallahi wa bihamdihi wurisat waribat ditanamake ditukulake lau marang man nahlatun kurma fil jannati ing dalam suwar rawah den riwayatake bu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Bapak lan ketika sapa Imam Tirmidzi hadasan dengan hadis hasan kan bagus. Menang. Jangan pada ngobrol. Ini sahabat Jabir diriwayatkan dari sahabat Jabir
dari kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, maka seseorang tersebut akan dibuatkan tanaman kurma di surga. Jadi tanaman kurma di surga itu sangat lebih enaknya 10 kali lipat dari di bumi. Jadi sapa wonge, barang siapa orang yang membaca Subhanallah wa bihamdi, maka seorang tersebut akan buatkan tanaman kurma di surga. Maksudnya? Jadi makan beli. Ya iyalah. Ya, Itu itu kurma makanan itu surga sangat ya. nikmat sekali, bisa menimbulkan makanannya apa aja? yang yang enggak ada di dunia di surga ada. Lah kurma ada di dunia. Lain kurmanya. Jadi kurmanya di dunia dan di surga itu lain. Lebih enak yang di surga ya. Ya pastinya. Wah, komplit nanti saya terangkan. Terus